Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Cimbung, yang saya hormati pendidik dan ketenaga pendidikan SD Negeri 2 Cimbung. Pertama-tama, marilah kita bacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini tanpa suatu alangan apapun. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Selasa tanggal 24 Oktober tahun 2023, diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Bapak Fatur Rahman SPD, Unit Kerja SD Negeri 2 Citung, CGB, Angkatan 9, Kabupaten Kebumen. Susunan acara: 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Kebumen. 3. Sambutan kepala sekolah. 4. Inti. 5. Lain-lain. 6. Penutup. Mengingat waktu yang sudah siang, Bapak Ibu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Amin. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Kebumen. Kepada beliau Ibu Baiti Novitasari, disilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Acara yang selanjutnya yaitu acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Kepada beliau Ibu Sunarti, SPD SD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Fatur Rahman selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kebumen. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Cintung. Yang kami hormati pula para tamu undangan dari SD Negeri 1 Srati dan 1 Cintung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul dalam rangka atau acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Ya. Rahmat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini adalah hari Selasa, yaitu beliau Bapak Fatur Rahman akan mengadakan kegiatan destinasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang terkait ini adalah tugas dari calon guru penggerak angkatan 9, yaitu pada modul 1.4. Kepada Bapak Ibu, saya mohon nanti silahkan acara ini kita ikuti secara bersama-sama dari awal sampai akhir, yaitu bagaimana nanti dalam mendiseminasikan yaitu penerapan tentang budaya positif yang akan kita terapkan nanti pada anak di sekolah kita masing-masing. Jadi bagaimana nanti mau berupa apa, bagaimana dan seterusnya, mari kita ikuti bersama-sama. Alhamdulillah Bapak Ibu, di SD Negeri 2 Cintung ini telah beberapa kali sudah ada yang mengikuti calon guru penggerak. Yang pertama adalah beliau Ibu Tovia pada angkatan 2 sudah lulus. Saya beritahukan kepada tamu undangan yang belum tahu biar besok ya. Selanjutnya adalah angkatan 8 Ibu Sunarti sekarang sedang melaksanakan, yaitu sudah sampai pada modul 3 atau modul terakhir. Yang selanjutnya yang angkatan ketiga di SD Negeri 2 Cintung CGP angkatan 9 itu adalah Bapak Fatur Rahman. Beliau seharusnya itu CGP angkatan 8. Tapi Bapak Fatur Rahman ini karena parkir, karena saking banyaknya mungkin dipertimbangkan dengan PP-nya yang kurang, jadi sementara diparkirkan sehingga Bapak Fatur Rahman itu masuk di calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kebumen. Selanjutnya semoga saja di SD Negeri 2 Cintung kemarin pendaftaran pada angkatan 10 ini sudah masuk Bapak Ibu guru sebanyak 3 orang. Di situ kemarin sudah melaksanakan simulasi mengajar. Ketiganya sudah selesai, tinggal nanti untuk mengikuti ujian wawancara. Dan semoga saja mari Bapak Ibu saling mendoakan semoga yang sudah melaksanakan lulus dengan baik, dan yang mau ujian yang terakhir adalah wawancara semoga berhasil sukses dan lulus juga agar dapat mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-10.
Dan bagi yang belum, monggo silahkan nanti mulai mendaftar. Yang angkatan 9 ini diinfokan itu ada di angkatan 11 ini adalah terakhir. Nanti silahkan, masih ada kesempatan. Waktunya tinggal 4 hari lagi. Monggo nanti semuanya menyusul biar menjadi guru penggerak, yaitu gunanya untuk menggerakkan, tergerak, dan bergerak. Silakan kita bersama-sama untuk memperjuangkan anak didik kita dan sekolah kita masing-masing untuk maju. Mungkin semakin banyak calon guru penggerak, semakin memudahkan untuk kita berkolaborasi antara guru kelas, tenaga pendidikan dan sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Maka saya berpesan, nanti silahkan saling memperhatikan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Bapak Fatur Rahman. Yang di sini materinya adalah diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu, berhubung waktunya sudah semakin siang, maka saya tidak perlu panjang lebar. Kalau ada kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada beliau Ibu Sunarti SPDSD. Acara yang selanjutnya itu acara yang keempat, inti pemaparan diseminasi oleh beliau Bapak Fatur Rahman SPDSD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat beliau Ibu Sunarti selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Jintung, Bapak Ibu guru, rekan sejawat yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di gedung ini, gedung SD Negeri 2 Jintung, dalam rangka menghadiri acara saya, yaitu diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan semoga ada acara pada siang hari ini nantinya dapat berlancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya dari dunia sampai di hari kiamat. Semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, terutama kepada beliau Ibu Sunarti SPDSD yang telah memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan kegiatan pada siang hari ini, dan kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Saya yakin tanpa panjenengan semua acara ini tidak akan bisa berjalan. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Pada kesempatan siang hari ini, yaitu sebelumnya saya memperkenalkan diri sedikit menyombongkan. Ya, perkenalkan itu nama saya sudah tertulis di depan di layar. Fatur Rahman SPD, Sarjana Pendidikan. Saya itu kerja di SD
Dua Cintung, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Kebumen. Ini kegiatan ini sekaligus yang pertama saya ingin memotivasi Bapak Ibu semua bagi yang belum mengikuti guru penggerak. Dengan adanya kegiatan ini, panjenengan mengikuti kegiatan ini, semoga hati panjenengan itu bisa terbuka dan termotivasi untuk mengikuti guru penggerak di angkatan-angkatan selanjutnya. Dan bagi yang sudah, apabila nanti saya dalam melaksanakan kegiatan ini banyak kekurangannya, nantinya bisa menjadi refleksi buat saya melalui pengamatan panjenengan semua. Bapak Ibu masih semangat atau sudah ngantuk? Ini oya. Semangat ya, semangatnya sambil merem-merem tidak apa-apa, yang penting diikuti. Ya, untuk meningkatkan lebih semangat lagi, coba diputarkan untuk video spreadingnya. Bapak Ibu silakan bisa berdiri, kita bernyanyi dan bergoyang-goyang untuk merilekkan hati dan pikiran. Ya. Spreadingnya ini cukup 2 kata, panjang pendek. Masih pertanyaan luar biasa. Dari video ini kita walaupun kelihatannya nyanyian yang sangat sepele, hanya 2 kata panjang dan pendek, tapi itu sangat menguji untuk tingkat konsentrasi kita. Mulutnya berbunyi panjang, ternyata harusnya pendek. Iya, tangannya panjang, mulutnya pendek, seperti itu. Ya, terima kasih sekali lagi. Beri tepuk tangan yang kembali lagi. Semoga ini bisa menjadi awal kita agar kita lebih ringan, lebih santai untuk mengikuti kegiatan pada saat ini. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep utama modul budaya positif. Itu tertulis ada 5, Bapak Ibu bisa sambil membaca. Oh iya, maaf, ada 6, berarti hebat, jenengan masih fokus. Terima kasih atas fokusnya panjenengan.
Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, ada disiplin positif. Yang keempat, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian dilanjutkan yang kelima adalah posisi kontrol manusia. Yang keenam atau yang terakhir adalah kebutuhan dasar. Yang pertama tadi adalah paradigma belajar baru. Saya akan mendefinisikan bahwa paradigma belajar baru yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua itu tadi ada motivasi perilaku manusia. Dorongan yang timbul dari seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama itu ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi ketika murid, ini sebagai contohnya, saya harus berangkat sebelum jam masuk sekolah karena nanti kalau tidak tepat waktu saya akan kena hukuman. Itu adalah tingkat terendah dari motivasi diri. Seharusnya murid itu harus sadar dari dirinya. Ini adalah kebutuhan saya harus berangkat, jangan sampai terlambat. Bukan karena berangkat sebelum jam masuk, tapi karena dia takut dengan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi yang pertama adalah tadi motivasi karena takut dengan hukuman atau ketidaknyamanan. Untuk yang kedua ini, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, ini adalah masih lebih baik di atasnya dari motivasi yang pertama. Jadi mereka atau anak-anak kita melakukan sesuatu tindakan atau perilaku karena mengharapkan suatu imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya muridnya Ibu Susi, saya harus belajar agar besok ulangannya nilainya 100, karena kalau nilai ulangan saya itu 100, saya akan mendapatkan uang 10.000 dari Ibu Susi. Nah, itu salah bentuk contoh dari motivasi yang nomor 2. Sebenarnya itu kurang bagus untuk dilaksanakan. Untuk yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi dalam rangka mewujudkan disiplin positif di sekolah, itu bagaimana caranya kita sebagai seorang pendidik bisa mengarahkan anak untuk memunculkan motivasi diri itu dari dirinya sendiri, bukan karena faktor eksternal atau faktor dari luar. Kebanyakan anak, usia anak itu mereka termotivasi kebanyakan itu dari faktor luar. Kalau untuk menggali motivasi dari faktor dalam atau faktor diri sendiri itu masih cukup sulit. Untuk itu
kedepannya kita itu harus bisa bagaimana caranya menggali atau memunculkan motivasi dari anak kita, yaitu bagaimana mereka termotivasi dari dirinya sendiri tanpa termotivasi dari faktor luar. Kemudian yang ketiga yaitu adalah disiplin positif. Yang pertama, disiplin positif itu merupakan sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik, luar dan dalam. Motivasi dari luar dan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, dalam budaya kita, makna disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang yang melakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan disiplin cenderung berhubungan dengan ketidaknyamanan. Karena disiplin itu berawal dari sebuah aturan yang sudah ditetapkan. Biasanya seperti itu. Sebagai manusia itu tidak hanya anak, saya juga ketika harus patuh pada sebuah aturan itu ini yang dirasakan adalah ketidaknyamanan. Karena nyaman-nyamannya orang adalah bertindak semaunya sendiri. Nek diatur ogah, cara putri ogah, ya seperti itu. Disiplin positif itu yang ketiga. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Nah ini muaranya dari semuanya ini adalah nantinya anak itu bisa menjadi anak yang disiplin, bertanggung jawab terhadap perilakunya tanpa adanya ancaman, paksaan, ya. Jadi mereka sadar dengan sesadar-sadarnya melalui dirinya sendiri. Yang keempat, konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal di situ ada dua. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua itu ada penghargaan. Kenapa keduanya disebut dengan disiplin dengan identitas gagal? Yang pertama karena hukuman itu menyakitkan. Siapa orangnya pasti kalau dihukum, walaupun mereka itu benar-benar salah, pasti mereka akan merasa sakit hati. Yang kedua, tidak nyaman. Jelas Bapak Ibu ketika diberi hukuman itu tidak nyaman, apapun bentuknya pasti tidak nyaman. Ketiga, murid akan merasa takut. Saya besok harus pakai topi upacara, kalau tidak saya dihukum. Nah, itu salah satu contohnya. Murid akan merasa takut dengan adanya hukuman. Yang keempat itu hukuman sifatnya memaksa. Mau tidak mau harus dilakukan. Bisa tidak bisa harus dilakukan tanpa mempertimbangkan efek samping dari hukuman yang diberikan. Kemudian yang kelima, murid menyembunyikan kesalahannya karena kadang terpaksa dia melakukan kesalahan demi menghindari hukuman, akhirnya mereka berbohong. Contohnya, siapa tadi yang mencoret-coret tembok, tidak ada yang mengaku karena kebetulan yang mencoret-coret itu tidak ada yang melihat. Akhirnya dia tidak mengaku demi menghindari sebuah hukuman. Yang ke-6 yaitu murid menjadi rendah diri. Itu kenapa hukuman itu bisa dikatakan sebuah konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang kedua itu ada penghargaan. Saya yakin
Bapak Ibu guru ketika melakukan kegiatan pembelajaran pasti sering memberikan sebuah penghargaan atau reward. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari mana penghargaan yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak seharusnya dilakukan, seperti itu. Mengapa penghargaan itu disebut konsep disiplin dengan identitas gagal? Yang pertama karena tidak efektif. Yang kedua merusak hubungan. Merusak hubungan di sini maksudnya nanti bagi anak yang sering mendapatkan penghargaan, misalkan yang peringkat 1 atau yang nilainya 100 mendapatkan hadiah, yang mereka tidak bisa mengikuti atau menyamai kemampuan temannya, akhirnya dia merasa iri, merasa kecil hati, yang masa kayak terus membeli hadiah yang orang. Akhirnya mereka tidak termotivasi untuk belajar lebih giat, malah mereka drop. Seperti itu kurang lebihnya. Yang ketiga adalah mematikan kreativitas anak. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Ya, seperti tadi yang saya katakan, yang rankingnya bagus berusaha untuk mempertahankan rankingnya, yang rankingnya di bawah nantinya kesulitan untuk mengejar atau menyamai kemampuan temannya yang rankingnya bagus. Akhirnya, apalagi kalau yang rankingnya bagus terus turun dan sampai turun, itu pasti mentalnya luar biasa, ngedrop. Yang terakhir adalah merampas menghargai dirinya. Ini maksudnya dia anak itu akhirnya tidak bisa menghargai dirinya, apa yang harus dia lakukan, dan tidak bisa membangkitkan motivasinya untuk melakukan kegiatan atau perilaku yang lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Ya, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi adalah konsep disiplin dengan identitas sukses, dengan identitas gagal, yang berikutnya ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama itu ada konsekuensi. Yang ketiga itu ada, yang kedua restitusi. Jadi konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada dua. Di sini ada konsekuensi dan juga ada restitusi. Di dalam konsekuensi itu ada penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kemudian yang terakhir itu ada kehilangan waktu untuk mengulangi kesalahannya. Dengan adanya restitusi ini, anak itu lebih sedikit waktu mereka untuk melakukan kesalahan yang sama atau mengulangi kesalahan yang telah mereka lakukan. Kemudian restitusi. Di dalam restitusi itu murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Yang keempat, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Yang kelima itu murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Itu adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi ada konsekuensi dan juga restitusi. Dilanjutkan itu ada konsep disiplin, pendekatan restitusi, cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Yang pertama itu adalah pengertian restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah pengertian dari restitusi. Kemudian ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama adalah menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran
bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang terakhir itu ada fokus pada karakter. Itu ada 6 ciri-cirinya dari restitusi. Iya. Ini selanjutnya adalah ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Di situ ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Itu tahapan dari segitiga restitusi. Di sini ada contoh kasus. Ini adalah penerapan restitusi. Bisa disaksikan. Iya, itu adalah salah satu contoh kasus anak yang datang ke sekolah itu terlambat. Selanjutnya, nah ini penerapannya atau penanganannya menggunakan segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu semuanya, itu tadi adalah salah satu contoh penerapan dari segitiga restitusi dari kasus anak kelas 4 yang datang sekolah terlambat, dan caranya penerapannya dengan menggunakan segitiga restitusi itu adalah seperti itu. Semoga jenengan itu nanti sudah ada gambaran apa sih segitiga restitusi itu. Bisa dilanjut, Mas.
Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan-peraturan yang akan dibuat. Kemudian yang kedua adalah merumuskan peraturan. Yang ketiga adalah menempelkan keyakinan kelas. Tahapan pembentukan keyakinan kelas yang pertama itu lebih abstrak dari aturan, merupakan pernyataan universal. Yang ketiga dibentuk dalam kalimat positif. Yang keempat sedikit saja akan mudah diingat. Yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Yang keenam semua warga kelas dilibatkan. Baik Bapak Ibu, sekarang saya minta kepada teman-teman semuanya untuk mempraktekkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nanti langsung saja nih, nanti saya kasih kertas post-it, nanti masing-masing anggota bisa menuliskan kira-kira peraturan apa yang panjenengan inginkan nanti ditulis ya di dalam diskusi ini. Nanti jenengan menuliskan satu saja, masing-masing peserta menuliskan satu aturan yang ingin diwujudkan di kelas ini. Ya, silakan Pak Polisi untuk bisa membantu menyampaikan kertas planonya. Nanti Bapak Ibu ketika sudah dituliskan, kemudian ditempelkan di kertas plano. Silakan yang sudah menulis bisa langsung ditempel. Ya, terima kasih Bu Supia sudah mulai menempel, kemudian diikuti yang lain. Ini hanya warna pink. Warna pink. Sudah, terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan. Langsung saya minta tolong Pak Bakti untuk membacakan
Iya, karena Pak Bakti yang paling cepat biasanya membacanya. Iya. Ya, dari teman-teman semua, di sini saya akan membacakan tentang keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan di apa namanya plano, sticky note, ya, sticky note. Yang pertama ada mandiri, yang kedua disiplin, ketiga berlatih bertanggung jawab, yang keempat tidak bermain saat sedang pelajaran. Terus selanjutnya menyelesaikan tugas tepat waktu. Selanjutnya ada masuk sekolah tepat waktu. Kemudian menjaga kebersihan, datang ke sekolah tepat waktu, mendengarkan penjelasan guru dengan serius, menghormati teman, menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak mengobrol dengan teman saat pelajaran, dan tidak mencontek saat ulangan. Nah, dari kebanyakan keyakinan kelas yang sudah dituliskan di sini, yang ada itu kebanyakan ya menuntut, bukan menuntut ya, mengharapkan siswa itu untuk datang tepat waktu dan mengerjakan tugas tepat waktu. Itu kebanyakan karena mungkin karena banyak bermainnya anak-anak zaman sekarang, jadi antara tugas dan datang ke sekolah kelainan, jadi agak-agak terlambat seperti kasus yang sudah dialami tadi. Ya, terima kasih dari saya, monggo Mas Fatur. Ya, tepuk tangan. Terima kasih kepada Pak Bakti. Ya, itu adalah satu bentuk contoh diskusi dalam pembuatan diskusi pembuatan keyakinan kelas. Dilanjutkan. Ini selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah pembuat rasa bersalah, kemudian penghukum, ada posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5. Lanjut. Yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu adalah definisi dari kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan merasa diterima. Yang ketiga ada penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan terakhir itu ada kesenangan. Itu 5 posisi, 5 dasar kebutuhan manusia. Oh ya, sebelum sampai kita menyimpulkan kegiatan pada siang hari ini, diberi kesempatan untuk Bapak Ibu mengajukan pertanyaan atau sesi tanya jawab. Silakan, nanti saya bisa jawab pertanyaan panjenengan semampu saya. Oke, Bu Dewi. Ya, terima kasih waktunya. Ya, tadi Bapak Fatur sudah menerangkan panjang lebar tentang diseminasi, tapi tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya yang positif. Nah, di sini yang saya mau tanyakan itu dalam 5 posisi kontrol, apa perbedaan
antara manajer dan pemantau? Sekian pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih Ibu Dewi. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Yang ditanyakan adalah posisi kontrol. Di situ Bu Dewi menanyakan apa sih perbedaannya antara pemantau dan juga manajer. Kalau pemantau itu guru berperan akan melihat apakah anak kita itu sudah melaksanakan aturan dengan baik. Jadi guru itu memantau apakah anak kita sudah melakukan peraturan dengan baik, dan nanti guru itu akan melakukan sebuah tindakan atau teguran ketika memang diperlukan. Itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian sekarang yang kedua adalah posisi kontrol sebagai manajer. Guru yang berperan sebagai manajer itu akan mengelola kelasnya dengan baik dan efektif dan efisien. Jadi nantinya ketika dalam pembelajaran akan mengelola kelasnya dengan baik dan efisien, menciptakan lingkungan yang kondusif dan selalu memotivasi peserta didiknya untuk terus belajar. Itu sekilas secara garis besarnya perbedaannya antara posisi pemantau dan juga manajer. Bahasa manajer kan pengelola, jadi guru itu akan mengelola. Kalau pemantau ya secara kasarannya itu hanya memantau atau mengawasi dan memastikan. Itu seperti itu apa yang saya pahami. Nanti kalau Ibu masih kurang jelas bisa tanya ke yang seniornya atau yang lain. Lagi, silakan Pak Masno. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih jawabannya. Dalam kaitannya tadi sudah disampaikan kaitannya dengan segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi yang saya tanyakan dalam penerapan segitiga restitusi ada 3 tahapan. Nih, ya, tolong ya. Tolong jelaskan dari masing-masing tahapan tersebut. Dari video tadi saya agak kurang mendengar dengan jelas karena tadi banyak intronya ya. Sebagainya. Tentunya nanti diterangkan lebih jelas lagi agar kita semuanya di sini bisa tahu dan paham tentang restitusi segitiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Masno. Kata-katanya saja sudah sulit, restitusi itu sulit diucapkan, Mas kemalik-malik. Iya, tadi sudah disampaikan kaitannya segitiga restitusi. Berapa ini? Iya, ini. Itu segitiga restitusi ada 3 tahapan ya, Pak Masno dan semuanya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi anak yang melakukan kesalahan
itu didasari karena ada salah satu kebutuhan dasar anak itu tidak terpenuhi, sehingga karena tidak terpenuhi akhirnya mereka mencari sendiri caranya bagaimana, ya melakukan kesalahan itu. Makanya kita yang pertama adalah untuk melakukan menstabilkan identitas. Ini caranya bagaimana? Contohnya ketika kita sedang melakukan menstabilkan tahapan menstabilkan identitas itu, kita bisa menggunakan pertanyaan atau sebuah perkataan. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Jangankan kamu, Pak Guru saja pernah berbuat salah. Nah, itu adalah salah satu contoh kata-kata yang atau kalimat yang bisa digunakan dalam tahapan yang pertama. Jadi tidak memvonis anak itu, kamu kenapa sih kok kayak gini? Nah, itu tidak boleh. Yang kedua yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi di situ nanti kita menanyakan apa sebabnya anak itu sampai melakukan hal itu. Seperti tadi yang ada di video itu, anak kelas 4 datang terlambat. Dalam proses validasi tindakan yang salah, Pak Guru saya menanyakan, mengapa kamu sampai terlambat? Akhirnya dia mau bercerita, tadi malam saya tidur kemalaman karena kebanyakan main HP dan akhirnya bangun kesiangan sehingga datang terlambat. Seperti itu. Jadi digali. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Ya, setelah tahapan yang pertama dan yang kedua itu dilakukan, anak itu mulai menyadari dirinya dan dia itu siap untuk kembali kepada kelompoknya atau kepada perbuatan yang lebih baik. Di situ nanti kita memotivasi dan menyenangkan. Misalkan contohnya dengan setelah validasi tindakan ditanya, apakah kamu tahu keyakinan kelas kita yang sudah disepakati? Tadi menjawab contohnya adalah tahu. Apa? Datang sekolah harus tepat waktu. Berarti kamu sudah memenuhi keyakinan kelas? Dijawab sendiri, belum. Nah, terus ketika dijawab belum, dikembalikan lagi. Langkah-langkah kamu untuk memperbaiki semua apa? Dia akan mengurangi main HP dan akan tidur lebih awal agar tidak terlambat besok paginya. Jadi segitiga restitusi ini adalah menyelesaikan masalah tanpa menambah masalah. Iya, seperti itu, seperti pegadaian. Bagaimana Pak Pasno? Ya, Sudah tercukupkan? Cukup bagus Oh, iya. jawabannya. Iya. Terima kasih. Cukup ya. Kita tarik kesimpulan dari awal sampai akhir. Yang pertama, hukuman dan penghargaan tidak dapat mengubah perilaku salah peserta didik dalam jangka waktu yang lama. Itu sifatnya hanya sementara. Ketika sudah tidak dikasih penghargaan atau reward lagi, mereka akan seenaknya seperti sedia kala. Yang kedua, setiap perilaku peserta didik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seseorang akan melakukan sesuatu dengan hati jika dia meyakininya. Yang ketiga, guru harus mampu menempatkan dirinya sebagai manajer di dalam pembelajaran. Yang keempat, segitiga restitusi sangat baik untuk menyelesaikan permasalahan pada peserta didik. Nah, ini saya juga alhamdulillah sudah mulai belajar tentang segitiga restitusi. Kemudian mudah-mudahan saya bisa menerapkannya dengan baik di pembelajaran kelas saya tentunya. Syukur-syukur bisa mengimbaskan kepada rekan-rekan sejawat ya, bagi yang belum mempelajarinya. Dan kalau yang sudah belajar, ya nanti kita bisa selanjutnya untuk sharing-sharing untuk menambah pengalaman kita dalam mengelola kelas kita. Baik Bapak Ibu, demikian acara kegiatan pada siang hari ini, yaitu diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman terkait tentang budaya positif dari saya.
Tentunya dari awal sampai akhir banyak kesalahan dan kekurangan, baik dari tingkah laku dan perkataan saya, itu semata-mata karena kebodohan saya dan kekurangan saya. Untuk itu saya pribadi mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, mohon dimaafkan ya. Akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya persilakan kepada pembagi acara. Terima kasih atas pemaparan diseminasi yang dibawakan oleh beliau Bapak Fatur Rahman SPD. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Sebelum acara saya tutup, saya selaku pembawa acara, jika banyak tutur kata yang kurang berkenan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Marilah kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susiana, unit kerja SD Negeri 2 Jintung. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi penyebaran dan pengalaman budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Fatur Rahman SPD, saya mendapatkan pengalaman dan pemahaman baru tentang budaya positif di sekolah serta penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Untuk CGB Angkatan 9, semangat, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas No, unit kerja SD Negeri 2 Jintung. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi penyebaran dan pengalaman budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Fatur Rahman SPD, saya mendapatkan pengalaman dan pemahaman baru tentang budaya positif di sekolah, serta penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Semangat untuk CGP Angkatan 9, semoga sukses dan tetap jaya selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.